Nah, yang ketiga ini juga bisa menjadi suatu hal yang produktif bagi kita di bulan Ramadan. Ya, membuat konten-konten Islami, konten-konten dakwah ya. Marilah kita ramaikan ya media sosial jagat dunia maya ini dengan konten-konten kebaikan. Ya, dunia maya itu teman sekalian seperti dunia nyata keseharian kita, cuman bentuknya di maya saja gitu ya. Kalau orang-orang baik seperti teman-teman sekalian tidak mengisinya, maka dia akan diisi oleh orang-orang yang tidak baik. Kupas lewat obrolan santai. Bismillah, jumpa lagi di Kupas lewat obrolan santai bersama guru kita semua, Ustadz Happy Andi Basoni. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, Masya Allah nih sudah mulai masuk di 10 hari Ramadan ya. Ini biasanya 10 hari Ramadan itu ada yang katanya kalau 10 hari pertama tuh masih lemes-lemes gitu ya. Rebahan wae kerjanya gitu ya. Padahal kaum rebahan tidak akan mendatangkan perubahan. Ya, ada yang masih rebahan. Kalau saya sih rebahannya sambil produktif, maksudnya sambil ngerjain konten rebahan gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal rebahan Ramadan, memang kan Ramadan ini kan ya gimana ya? Namanya juga orang puasa ya, Seth ya. Pasti lemas. Tidak ada supply energinya itu di pagi hari di waktu sahur. Dan itu ada waktu jeda sekitar 12 jam lebih ya. Sampai kita makan lagi. Dan memang sih secara manusiawi badan lemes tuh normal ya, Seth ya. Yeah. Tapi gimana sih ya supaya badan kita yang lemes ini gitu, yang lemah ini itu malah kita tetap bisa optimal. Mungkin bisa bahasa kerennya produktif gitu ya. Bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat, mungkin gak hanya buat pribadi, bisa buat yang lain-lain gitu. Ya, yang utama banget adalah kita pastikan tubuh kita dalam keadaan sehat. Ya. Jadi kalau kita sehat, mau ngelakuin apa aja ya gampang, ya, walaupun sekedar puasa. Makanya di antara rumus saya, selain istirahat yang cukup, kemudian ngatur ritme kerja, saya nikmati ini kan. Wow, jadi British Propolis ini yang sangat. Ini apa yang ini, Seth? Saya pakai yang ini dong ya. Ini nggak diminum ya? Enggak, jangan diminum. Jadi ini British Propolis campur dengan air, teman-teman sekalian. Ini sangat membantu kita dalam memulihkan atau menjaga imunitas tubuh kita, insya Allah. Ini bagian dari ikhtiar kita. Dan selain itu juga, ya ketika kita pastikan tubuh kita sehat, kita bisa melakukan banyak hal. Maka walaupun kita sedang berpuasa dan lebih banyak di rumah barangkali, banyak aktivitas yang bisa kita kerjakan ya. Selain megang gadget gitu ya, dan memang harus diatur waktunya, jangan sampai waktu kita habis karena handphone saja ya. Tradisi membaca buku ya, itu juga saya kira menarik ya. Jadi Ramadan, jadi jangan kira ketika kita membaca buku kemudian kita dianggap tidak melakukan apa-apa. Ini adalah aktivitas yang produktif ya. Sebab kalaulah puasa itu kita tidak bisa memberikan makanan ya, asupan makanan ke dalam tubuh kita, tapi kita bisa memberikan asupan buat otak kita. Otak dan hati mungkin. Otak dan hati ya. Dan itu sangat-sangat menarik, bagus. Mungkin dari sekarang atau mungkin dari awal Ramadan kemarin mestinya, kali ini kira sudah berada hari yang ke-11, tidak terlambat insyaallah. Kita targetkan menghatamkan beberapa buku. Ini aktivitas pertama yang bisa kita lakukan. Membaca ya, khatamkan buku-buku apa saja yang kita anggap penting, yang selama di luar Ramadan kita mungkin tidak ada waktu ya, kesibukan. Ketika Ramadan kita bisa khatamkan ya. Kemudian aktivitas yang lainnya pastinya salah satunya buku Ustadz Happy Andi Basoni ya. Ya silakan. Banyak lah. Ini di belakang di belakang sini buku semua nih. Ini bukan apa namanya? Ini bukan background virtual. Ini bukan virtual background ini ya. Ini buku nih keren. Ini juga. Itu buku kecil. Ya, ini buku Beginilah Rasulullah Berbisnis. Ini buku lama ya. Silakan searching di Google ya. Nah, ini buku sudah baru juga ya? Ya. Ini buku terakhir ya? Ya, terakhir sudah. Ya. Jadi teman-teman khatamkan beberapa buku, bisa novel, buku-buku ilmiah juga silakan ya. Yang kedua ya, berbisnis. Ini tidak masalah ya. Bisnis yang bisa dilaksanakan misalnya dari rumah ya.
Nah, teman-teman yang mau join di British Propolis, ini nanti klik di deskripsi, insya Allah ada, silakan ya. Kita bisa lakukan dari rumah kita masing-masing. Apalagi sekarang luar biasa Mas sekalian. Kita dimanjakan oleh kemajuan teknologi, kita dimanjakan oleh media sosial yang begitu luar biasa, kita dimanjakan oleh berbagai ekspedisi. Ya. Jadi kalau dulu kita harus ngantri ke misalnya untuk kirim paket ke kantor pos ngantri, ya, kemudian harus diantar, sekarang enggak. Nah, berbagai ekspedisi dan pengantaran barang itu bahkan bisa dijemput berlomba-lomba gitu kan, ya, bersaing gitu ya, bersaing untuk berikan pelayan terbaik kepada kliennya. Jadi kita tinggal kerjasama dan dia akan datang. Dan supaya tidak rugi ya, kita bisa mulai dari menjual produk yang sudah ada. Ya, seperti ini kan sudah ada, kita nggak usah produksi lagi gitu ya, nggak usah karena sudah ada. Nah, harus riset lagi produknya. Ya, nggak usah riset, nggak usah beli bahan, nggak usah modal gitu ya. Ya bisa modal juga. Ini kan modal di bawah 1 juta, ini bisa gabung dengan ini di bawah 1 juta. Stoknya kita bisa batasi kalau merasa memang tidak mampu jual banyak. Nah, ini yang kedua. Jadi membaca buku, mulai bisnis online, online. Nah, yang ketiga ini juga bisa menjadi suatu hal yang produktif bagi kita di bulan Ramadan. Ya, membuat konten-konten Islami, konten-konten dakwah ya. Marilah kita ramaikan ya media sosial jagat dunia maya ini dengan konten-konten kebaikan. Ya, dunia maya itu teman sekalian seperti dunia nyata keseharian kita, cuman bentuknya di maya saja gitu ya. Kalau orang-orang baik seperti teman-teman sekalian tidak mengisinya, maka dia akan diisi oleh orang-orang yang tidak baik. Jadi kalau boleh disebut aplikasinya ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube. Ini kita warnai ya, dengan konten-konten kebaikan yang bisa mendapatkan manfaat. Dan insya Allah ya, ibarat ibarat petani yang nanam padi, ya, suatu saat akan tumbuh rumput. Nah, kan begitu ya. Jadi kalau kita nanam kebaikan, insya Allah suatu saat akan mendatangkan keuntungan ya, yang sifatnya duniawi dan ukhrawi ya pasti juga ya, insya Allah. Nah, jadi bisnis online ini tadi plus membuat konten-konten bermanfaat, entah itu video-video pendek yang bisa memberikan motivasi kepada orang lain atau tulisan-tulisan yang juga bisa memberikan motivasi kepada pembacanya ya. Nah, ini bisa kita lakukan dan tidak perlu tenaga yang kuat gitu, enggak. Jadi enggak perlu effort yang berlebih ya. Kita bisa lakukan semua itu dari rumah kita masing-masing. Iya. Bahkan baca buku bisa sambil rebahan ya. Berarti bisa sambil produktif ya. Iya. Terus kalau bisnisnya online bisa ya di rumah ya kan. Saya kalau misalnya posting jualan, kalau pegel ya tiduran juga gitu. Rebahan gitu ya. Nah, terus ya tadi ya bikin konten-konten yang bagus ya. Buat mungkin teman-teman yang pengen dibikin kontennya bisa hubungin saya. Shadow Creative Agency. Ada iklan lagi nanti. Iya. Jadi sebenarnya banyak ya potensi untuk kita produktif ya. Iya. Dengan effort yang mungkin tidak terlalu besar gitu ya. Kita bisa lakukan. Ya memang ya kan kita harus juga membagi porsi dengan ibadah-ibadah yang lain gitu kan. Dan ibadah-ibadah yang juga butuh effort seperti sholat tarawih juga karena butuh effort tenaga yang memang harus optimal ya. Betul. Dan itu alhamdulillah kan dilakukan juga malam hari kan gitu, setelah kita buka puasa gitu kan. Paling yang kalau siang hari tuh biasanya rata-rata orang ngantor ya, kalau misalnya orang ngantor ya. Kalau ibu rumah tangga ya biasanya ngurus rumah tangga, tapi kan nggak ada makan siang yang harus siapkan. Biasanya agak lebih santai ya. Agak lebih mungkin ada waktu yang ini. Tapi yang paling penting gini, kita harus ubah paradigma berpikir kita bahwa Ramadan itu bulan istirahat, nggak apa-ngapain nggak. Kita harus berprinsip ini Ramadan atau puasa tidak menghalang kita untuk melakukan aktivitas. Kan begini, kalau kita lihat ibadah itu kan ada yang perlu waktu, ada yang perlu uang, ada yang perlu tenaga. Misalnya sholat itu perlu waktu, ya. Kita nggak misalnya sholat sambil goreng tempe nggak bisa, ya kan? Atau misalnya haji, ya, apalagi 40 hari, umroh 9 hari, nggak bisa diganggu gugat gitu ya. Baca Quran nggak mungkin kita harus ada waktu yang kita luangkan ya. Tapi kalau puasa ini nggak, teman sekalian. Puasa ini kita
sambil puasa bisa ngerjakan banyak hal, asal jangan sambil makan aja. Jadi bagaimana para nabi dan para sahabat dulu, mereka tetap produktif, jadi tidak menghalangi mereka untuk beraktivitas. Misalnya ketika mereka akan pergi ke medan Badar, itu kan mereka tahu itu bulan Ramadan. Apakah kita Ramadan terus ntar aja deh, setelah Syawal gitu. Enggak, mereka jalan aja gitu ya. Dalam peristiwa Fathu Makkah juga begitu. Mereka tahu kok itu akan Fathu Makkah. Fathu Makkah itu terjadi dan itu di bulan Ramadan. Jadi Nabi nggak bilang, oh ntar aja kita berangkat, kenapa ini Ramadan nih? Enggak. Jadi jalan aja. Jadi tidak menghalangi untuk kita lakukan aktivitas. Kayaknya itu enak tuh kita gali. Tapi kita harus ada komersial berikut ini. Kita ketemu lagi setelah pesan-pesan berikut. Meniti jalan orang-orang mulia bersama para sahabat Rasulullah SAW, kita nikmati keindahan Islam. Oke, nah tadi di sesi yang pertama kita udah bahas, saya udah sampaikan ya tentang produktif di bulan Ramadan tuh ada kayak kita bisa sambil baca buku ya kan, itu kan produktif juga, menambah ilmu, menambah wawasan ya, insight gitu ya. Nah kedua terus bisa juga dengan apa tadi? Bikin konten. Oh ya, bikin konten terus juga bisnis online ya. Bisnis juga bisa dijalankan dari rumah gitu kan. Nah bisa juga sambil jalankan ini gitu kan. Teman-teman bisa gabung ke komunitas PPR gitu kan. Nah tapi ada nggak sih mungkin teman-teman mungkin itu kan teorinya bisa begitu. Buktinya mana? Nah kita kan butuh buktinya misalnya. Contohnya siapa nih? Nah mungkin contoh terbaik siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad SAW. Gimana sih mungkin Nabi dan para sahabat dulu menjalani Ramadan ini gitu kan? Kalau kita baca sejarah hidup baginda Rasulullah SAW, betul bahwa som Ramadan sendiri difardukan itu setelah kaum muslimin hijrah ke Madinah. Ini poin yang harus kita yakini bersama dan demikian sejarah ya. Nah setelah som Ramadan diwajibkan kepada kaum muslimin ya, yang menarik adalah Rasulullah dan kaum muslimin menganggap puasa Ramadan itu satu hal yang biasa. Tidak membuat aktivitas mereka kemudian berkurang, tidak ya. Jadi jalan aja ya. Contoh sebelum kita break tadi saya contohkan misalnya perang Badar. Itu kan terjadi bulan Ramadan. Dan para ulama menjelaskan, misalnya Imam At-Tabari itu mengatakan kewajiban Ramadan itu sudah turun di bulan Sya'ban. Artinya sebulan sebelum Ramadan sudah ada perintah melaksanakan puasa. Bukan suatu hal Nabi jalan tiba-tiba wajib, enggak. Sebelum udah ada. Tapi Nabi tetap berangkat. Demikian juga dengan misalnya ada peristiwa Fathu Makkah tadi itu. Itu kan Nabi berangkat pada awal Ramadan. Sekali lagi Nabi tidak menunda berangkat, tetap produktif. Ada perang Tabuk itu Nabi berangkat di bulan Rajab. Nabi tahu 2 bulan lagi itu akan masuk Ramadan. Nabi nggak bilang kita ntar aja ya, masih Rajab nih, Sya'ban istirahat dulu, nanti setelah Ramadan baru jalan. Enggak, jalan aja. Intinya apa teman-teman? Bagaimana Ramadan ini tidak mengkat gitu ya, menghambat kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Jadi agenda-agenda kita selama ini ya jalan aja. Nah, tinggal nanti menyesuaikan misalnya yang mungkin bentuknya fisik dan butuh effort yang kuat, ya kita ganti seperti tadi dengan membaca, misalnya dengan buat konten tertentu. Ini bagi orang yang atau yang bekerja misalnya juga sama. Tetap lakukan kerjaan seperti biasa. Jadi jangan ada kesan begini. Ramadan itu adalah bulan yang non produktif, bulan yang mengurangi kreativitas, bulan yang jadi kesannya buruk. Kesannya tidak baik dan ini bisa memunculkan image di luar Islam bahwa Islam itu nggak benar. Buktinya apalagi teman-teman yang bekerja misalnya begitu Ramadan tiba jadi pemalas, datangnya siang gitu ya. Kemudian atau pulangnya cepat atau datang ke kantor untuk rebahan. Nah, ini enggak bisa gitu ya. Jadi jangan sampai Ramadan KPI-nya langsung turun gitu. KPI langsung enggak, ya tetap aja jalan. Dan kita bersyukur teman sekalian, di Indonesia ini kita diberikan waktu oleh Allah SWT dalam konteks Indonesia. Ini waktu yang sangat seimbang. Artinya balance antara siang dan malam pada setiap musim ya. Mau musim duku, durian, rambutan sama aja ya. Musimnya makanan semua ya. Hawa-hawa puasa tuh. Iya, nanti di tahun 2030-an ya kalau kita hitung-hitung
Nanti kita akan ketemu Ramadannya itu ya di bulan Januari dan bulan Desember. Nah, itu di kampung saya itu pas musim durian itu ya. Itu pas musim durian, Pak. Saya nggak merencanakan mudik kayaknya. Cuma nah, kalau kita lihat di Eropa itu kan penuh dengan ujian. Saya pernah di tahun 2017-an sekitarnya di Tokyo, Jepang itu kita sahur di jam 2, setengah jam 3-an lah sahurnya. Jadi karena jam 3 kan sudah waktu subuh. Nanti buka puasa bisa jam 8-an. Jam 8 setengah 9 kita laksanakan sholat tarawih dan sus. Nah, jadi lebih panjang. Nanti pernah 2013 di Melbourne sebaliknya jam 7 itu kita baru selesai sholat subuh. Enak banget ya. Jam 5 lebih dikit sudah maghrib. Nah, jadi demikian rotasi kehidupan. Kita di Indonesia jadi dipilih waktu yang ini ya, cepat ya. Jangan sampai ke sana pas musim panas. Wah, lama panasnya ya. Bisa-bisa jam 10 malam berbuka puasa. Nah, kita di Indonesia enggak imbang, balance banget ya. Ya mentok-mentok misalnya sekarang jam subuh itu jam 4 lah paling cepat ya. Jam 4 udah sholat. Kalau saya sih belum jam 4. Iya, belum. Biasanya tapi kalau Ramadan itu biasanya jam 4:30 ya. Azan subuhnya. Enggak, berubah terus. Kadang jam 5 ya. Nah, dia kan Ramadan itu kan muter. Iya, ya. muter. Jadi sekarang di bulan April, pada tahun depan di bulan Maret. Ya, di bulan. Jadi dia maju sekitar 11 hari per tahun ya. Dan itulah hikmahnya kata Yusuf Al-Qaradawi kan, Ramadan itu muter pada setiap bulan di Masehi. Jadi Ramadan enggak di bulan Desember terus. Dia Desember dan November terus mundur. Tapi tetap pada bulan Ramadan. Tetap pada bulan Ramadan. Itulah hikmahnya. Jadi bayangin kalau kita setiap puasa di bulan Desember misalnya. Kasihan mereka yang di belahan bumi yang panas. Jadi pas puasa panas terus. Ini kan enggak, dia muter kadang musim panas dingin. Tapi sekali lagi di Indonesia kita enggak ekstrim. Ya. Pahit-pahitnya nih kalau maghriban pengalaman saya sih jarang atau pernah nggak ya kalau 6:30 kayaknya nggak pernah. Jarang ya. Paling 6:20 setelah itu balik lagi ya. Malah seringnya 6 kurang kan. Iya betul ya. Kenapa tiba-tiba waktunya jadi cepet gitu. Atau subuh kan sekarang jam 4:44. Ya. Jadi mentok-mentok kita mungkin jam 4:20 mungkin. Belum pernah ngalamin subuh jam 4. Enggak. Ya. Belum ya. Mungkin jam 4:05-10 ya, tapi kurang dari situ jam 4 enggak pernah. Bayangin kalau kita ke lokasi dunia yang lain gitu ya. Maksudnya dunia lain, maksudnya negara lain bukan dunia lain. Nah, jadi kita tetap berproduktivitas yang baik di bulan Ramadan ini dan sekali lagi ya, jangan menghalangi kita untuk melakukan aktivitas kebaikan. Nah, berarti Ramadan ya nggak jadi alasan ya kalau misalnya teman-teman yang kerja itu jadi alasan buat KPI-nya turun misalnya. Terus misalnya jadi alasan ini bisnis turun gara-gara Ramadan, jualan turun gara-gara Ramadan gitu. Padahal ya kan kalau misalnya kita bisnis kita kan tinggal menyesuaikan produk yang memang kita mau optimalkan ya saatnya di bulan Ramadan. Sebenarnya juga tergantung dari teknik marketing juga ya saatnya kalau misalnya soal jualannya. Jualan ya. Gimana caranya produk ini bisa jadi bahkan banyak naik. Yang justru Ramadan ini malah naik gitu betul, karena jualannya pas. Betul. Kurma gitu ya. Tapi yang KPI tadi menarik. Saya pernah di tahun 2004 diundang teman-teman ke Hong Kong. Itu ada cerita dari salah seorang TKW kita. Jadi begitu tiba Ramadan dia nggak boleh puasa sama bosnya. Bosnya yang non Muslim tentu saja ya. Alasannya apa? Puasa katanya kan. Kamu nggak makan dari pagi sampai sore. Iya. Tapi minum boleh kan? Enggak juga. Jadi katanya you are crazy, kamu gila gitu kan. Gimana nanti kamu kerja gitu kan, ngepel kan pembantu rumah tangga gitu ya, ke pasar masak. Kalau kamu puasa nggak makan nggak minum, dikira akan mati rebahan terus gitu kan. Betul. Kata TKW ini katanya gini, tuan katanya kan di bos. Ya. Jadi saya akan puasa dari pagi sampai sore sesuai dengan agama saya, dan kalau puasa ini menghalangi saya untuk kerja, maka saya akan berhenti. Tapi kalau tidak ada yang berubah dari pekerjaan saya, bisa lakukan, mohon izinkan saya puasa. Baik katanya kan, dicoba. Dan tidak ada yang berubah dari itu. Dia tetap bekerja seperti biasa, di ke pasar, dia masak, dan tidak ada yang berubah. Wah, itu bosnya geleng-geleng kepala. Ternyata biasa. Selama dia enggak kebayang gitu, ada orang yang enggak makan dari pagi sampai sore gitu kan, enggak makan apa-apa gitu kan. Dia pasti wah ini anak-anak akan pingsan gitu. Tapi tidak. Nah, ini luar biasa. Jadi Ramadan atau puasa Ramadan mestinya tidak menghalangi kita untuk melakukan aktivitas.
Bahkan fakta yang menarik juga Indonesia merdeka di bulan Ramadan. Ya, By planning gitu. iya, betul. Seperti Fathu Makkah. Masya Allah. Ini enaknya ngobrolnya mau Satur Hadi nih. Bahas tentang bagaimana sejarah 17 Ramadan. Jadi itu ya teman-teman, semoga Ramadan ini tetap produktif dan selalu harusnya setiap Ramadan jadi tempat kita semakin produktif ya. Produktif kan dalam banyak hal. Dalam hal ibadah produktif, dalam hal pekerjaan ya juga produktif gitu. Juga dalam hal sosialnya. Dan insyaallah semoga kita bisa memaksimalkan Ramadan kali ini dan ketemu lagi di Ramadan tahun depan. Amin. Dan jumpa lagi di close berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.